tema siapa lawan Anies di 2024. Karena memang untuk saat ini Anies tidak ada lawan. Inilah yang layak disebut sebagai, kita tahu Rahma Sarita pernah melakukan sebuah penghinaan terhadap Pancasila, tetapi lagi-lagi beruntung tidak diproses sampai sekarang ini, dan kembali dengan mengeluarkan statement bahwa negeri ini adalah negeri para bajingan, yang membuat heboh para netizen dan juga sebagian tokoh merespon apa yang dilakukan oleh Rahma Sarita. Langsung saja kita lihat bagaimana responnya Widya. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan Halo Rahma Sarita. Setiap ada edukasi, baik Rahma Sarita, Repli Harun, Rocky Gerung mengatakan negara ini adalah negeri bajingan. Semua orang-orang ini membuat edukasi negara ini negara bajingan, pemimpin bajingan. Kok kalian betah ya tinggal di negeri bajingan? Yang negeri kami, Nusantara kami ini, kamu tinggal cari nafkah numpang di negara kami ini. Kok betah sampean sebutkan negara kami ini negeri bajingan? Sampai kok betah ya tinggal di sini ya? Apa negeri kamu itu negeri kanguru kah? Apa negeri bangsat kah? Apa bagaimana? Saya nggak ngerti. Emang kalian itu manusia apa bukan sih? Kok semuanya edukasi kalian itu menganggap kepemimpinan kami adalah seorang bajingan yang tolol, kemudian sampai yang juga menganggap negara kami ini negeri bajingan. Kenapa Anda betah Rahma Sarita tinggal di Indonesia mencari nafkah, numpang makan di Indonesia? Kok betah? Kamu membuat edukasi sementara bilang kalau negeri kami ini negeri bajingan yang hanya untuk mencari cuan. Bukankah sampean itu hanya mencari cuan di negeri ini, lalu negeri ini sampean anggap negeri bajingan? Bagaimana ceritanya Anda bisa betah, bos, tinggal di sini? Coba berkacalah dulu. Apakah Anda itu pola pikir manusia atau bukan? Kok bisa sampean itu betah loh tinggal di sini? Aneh-aneh aja edukasinya. Coba pergilah kamu ke negara kamu, negeri Yaman sana. Kenapa Anda betah tinggal di Indonesia sementara kamu di sini numpang cari makan, cari cuan di Indonesia? Kok sebutkan kalau negeri kami ini negeri bajingan, undang-undangnya hanya mencari cuan, jual beli segala macam. Anda itu siapa? Anda itu menjual suaramu di sini. Di Metro TV Anda dipecat sebagai staf MPR. Anda dipecat karena menghina yang namanya butir-butir Pancasila. 5 butir Pancasila Anda rubah, sementara Anda sebut negara kami negeri bajingan. Pergilah kamu pulang ke negara kamu yang sangat sopan itu. Tinggalkan negara kami. Kalau negara kami tempat kamu numpang cari makan, kamu anggap yang namanya negeri bajingan. Salam waras Rahma Sarita. Ini ya, kenapa edukasi yang seperti ini polisi kok diam saja? Sejak dia memelesetkan 5 butir Pancasila itu juga hanya dipecat saja, tidak dikenakan hukum. Manusia seperti ini kok pada kebal hukum. Rocky Gerung kebal hukum, pemimpinnya dianggap bajingan tolol, sementara orang ini menganggap negeri ini negeri bajingan. Kenapa Anda betah mencari cuan di sini? Pergilah jauh-jauh dari negara kami ini. Halo, selalu membuat edukasi ujaran kebencian kau. Pola pikir kamu itu sesat, bos. Inilah bukti bahwa hukum di negara kita ini pilih-pilih, di mana kita tahu bahwa orang yang mempunyai popularitas yang tinggi dan dianggap sebagai orang penting sangat susah untuk diproses meskipun melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kecil, pasti begitu cepat untuk diproses. Saya kira kalau orang yang mempunyai popularitas yang tidak begitu tenar seperti Rahma Sarita ini,
atau yang biasa disebut sebagai orang rakyat kecil, rakyat biasa, dan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rahma Sarita, pasti akan begitu cepat diproses dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia ucapkan, seperti yang dikatakan oleh Rahma Sarita yang mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri para bajingan, yang kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Rahma Sarita ini adalah sebuah penghinaan terhadap negara. Yang lagi-lagi saya sebagai pribumi, saya sebagai penduduk negara Indonesia yang asli, tidak pernah menerima statement-statement yang dilakukan oleh Rahma Sarita yang menghina negara kami, negara yang kami cintai. Saya berharap aparat bisa melihat, bisa menilai apa yang dilakukan oleh Rahma Sarita ini sudah keterlaluan dan bisa diproses agar diberikan pelajaran, bisa menghargai negara, bisa menghargai tempat tinggal dia saat ini mencari sesuap nasi. Terima kasih buat Nyai Widya sudah melakukan sebuah respon yang begitu menohok dan memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga terhadap betina kadrun ini, budak-budak Yaman ini. Saya kira kita tidak bisa membiarkan, teruslah bersuara ketika mereka bergonggong dan melakukan sebuah fitnaan dan menyebar hoax. Saya kira ke depan lebih banyak lagi Sri Kandi yang bersuara persoalan kebenaran dan mengkanter setiap pernyataan-pernyataan sesat, setiap fitnah yang dilakukan oleh para kadrun-kadrun Yaman. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.